Seorang lelaki sering merasa tertekan oleh peran yang harus ia mainkan, karena harus selalu bertanggung jawab, memegang kendali, dan berpikir rasional. Dalam kesehariannya yang pelik tersebut, lelaki biasa mencari pelarian yang dapat melepaskannya dari tekanan. Ribuan tahun yang lalu, kekuasaan sebagian besar diperoleh melalui kekerasan fisik dan dipelihara dengan budaya kekerasan. Tak ada ruang bagi kelembutan. Seorang raja atau penguasa harus bertindak kejam jika ingin terus bertahan di dalam kekuasaannya. Hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekuasaan. Tidak ada yang lebih menderita dalam dunia ini selain perempuan. Mereka tidak punya cara untuk bersaing. Tidak ada senjata bagi perempuan untuk menghadapi lelaki. Kaum lelaki selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik secara politik, sosial, atau bahkan di rumah. Namun di balik itu semua, bukan berarti lelaki tidak punya kelemahan, yakni hasrat seksual yang tidak terpuaskan. Perempuan selalu bisa melihat celah ini. Secara alamiah, mereka menemukan cara untuk menjinakkan kebuasan lelaki. Kecerdasan mereka mengalihkan kekuasaan dari tangan para lelaki, meskipun kebanyakan hanya sejenak. Hanya perempuan-perempuan yang kualitasnya di atas rata-rata, mereka mampu menahan kekuasaan untuk jangka waktu lebih lama. Di era klasik mungkin kita kenal sosok seperti Cleopatra, Helen dari Troya, dan lain-lain. Mereka menarik perhatian seorang lelaki melalui daya tarik penampilan, perhiasan atau pakaian yang dikenakan mereka. Dengan sedikit memperlihatkan lekuk tubuh, mereka menggoda lelaki untuk berfantasi, tidak semata menawarkan hasrat. Mereka mengajak para lelaki itu untuk berlomba-lomba memiliki dirinya yang menjadi fantasi itu. Seketika para perempuan hebat ini menyingkirkan para lelaki dari dunia maskulinitasnya, dunia perang dan politik, lalu menarik mereka lebih dalam ke dunia feminitas, dunia kemewahan, kesenangan dan hiburan. Kebanyakan lelaki itu akhirnya tersesat dan tak dapat kembali ke dunianya, seperti bagaimana Cleopatra menjauhkan Julius Caesar dan Marcus Antonius dari kancah perang dan politik. Ketika para korban terjerumus dalam suatu dunia antah berantah itu, para penggoda itu seketika menjadi dingin dan acuh tak acuh membingungkan mereka. Semakin para lelaki itu menginginkan mereka, semakin kuat para penggoda itu menahan kesenangan mereka. Akhirnya tersisa lelaki-lelaki pesakitan yang dulunya paling berkuasa, tunduk dalam drama yang disuguhkan para penggoda. Anak-anak muda zaman sekarang biasa mengistilahkannya dengan bucin, budak cinta.